Swastiastu. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang konsep kelistrikan dan kemagnetan melalui sebuah PPT kecil. Materi yang saya ambil dari konsep kelistrikan dan kemagnetan adalah motor listrik. Dan penerapannya ke dalam teknologi yang saya pilih di sini adalah mixer. Karena saya memilih materi ini karena lebih mudah dijelaskan dan saya juga mempunyai alat dari mixer tersebut di rumah. Tujuan dari pembuatan PPT ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tentang konsep pemanfaatan teknologi yang menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan, yaitu motor listrik, dan beserta penerapan teknologinya dalam hal ini adalah mixer. Yang kedua adalah untuk mengetahui cara kerja, komponen, dan manfaat dari mixer itu sendiri. Manfaat dari mixer itu sendiri yang pertama adalah selain menghemat waktu karena pembuatan adonan menjadi lebih cepat, yang kedua itu adalah menghemat tenaga karena tidak dibutuhkan banyak tenaga, hanya tinggal menekan saklar, memasukkan saklar dan menghidupkan mixer ke tombol 1. Yang ketiga itulah menjaga kehigienisan adonan. Karena pada saat kita mixer sebuah adonan tersebut tidak tercampur oleh bahan-bahan yang lainnya karena hanya mixer sendiri yang mengaduknya. Langkah atau prinsip kerja mixer dimulai dari aliran listrik yang masuk ke saklar dan kemudian ke motor. Motor akan menggerakkan melalui roda-roda gigi pada rangkaian mixer. Kecepatan putaran motor dapat diatur oleh saklar atau switch yang terhubung dengan salah satu cabang pada stator. Pengaduk di dalam mixer yang terhubung dengan salah satu cabang pada stator. Pengaduk di dalam mixer dijalankan oleh motor universal dan biasanya mempunyai beberapa kecepatan seperti kecepatan 1, 2, dan 3 tergantung bahan adonan yang akan dikerjakan. Komponen-komponen mixer itu sendiri yang pertama adalah pengaduk, roda gigi, saklar, kipas, motor, ada rumah bantalan, poros skrup motor, plat penahan, saklar, dan lain-lainnya. Sedangkan foto pada bagian kanan itu adalah bagian kelistrikan yang ada di dalam atau sistem yang ada dalam mixer itu sendiri. Cara kerja dari mixer ini yang pertama adalah posisikan saklar pemilihan kecepatan mixer pada posisi 1. Posisi kosong yang dimana adalah tidak bergerak. Masukkan kedua tangkai pengaduk adonan pada lubangnya. Yang ketiga, tusuk kontak pada stop kontak sumber listrik AC tegangan 220 sampai 230 volt 50 sampai 60 Hz. Besaran ini tidak boleh dilanggar karena pelanggarannya bisa menyebabkan kerusakan pada mixer itu sendiri. Yang keempat adalah posisikan saklar pemilihan kecepatan mixer pada posisi 1. Motor mixer harus berputar bersama kedua tangkai pengaduk adonan. Perputaran motor mixer ini terjadi karena adanya pengaliran arus listrik dari sumber listrik menuju terminal saklar posisi 1, masuk ke ujung belitan L1, kemudian ke belitan L2, belitan L3, lalu masuk ke ujung sikat 1 ke komutator, masuk ke belitan rotor, ke sikat-sikat, masuk ke ujung belitan utama dan berakhir kembali ke sumber listrik. Penjelasan nomor 4 ini bisa dilihat pada gambar sebelumnya, yaitu pada bagian dalam mixer, seperti gambar tersebut. Lalu langkah yang kelima adalah Anda bisa mengulangi langkah keempat untuk pemilihan kecepatan 2 dan ketiga. Biasanya kecepatan ketiga itu dilakukan agar lebih cepat dan atau mungkin karena adonannya lebih keras. Lalu yang keenam adalah jalankan mixer hingga adonan dianggap baik untuk tingkat pengadukannya. Jangan terlalu lama untuk mengadukannya karena bisa terlalu encer. Dan juga bisa menyebabkan suhu panas motor dan akan berakibat fatal pada mixer. Yang ketujuh adalah bersihkan atau cuci bersih semua komponen mixer kecuali bodinya karena di dalamnya terdapat motor dan rangkaian kelistrikan mixer. Data dan hasil data. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Rumus gaya Lorentz sendiri adalah F sama dengan B dikali I besar dikali L besar. F sendiri adalah gaya yang diukur dalam unit satuan Newton. B adalah medan magnet dalam satuan Tesla. I adalah arus listrik dalam ampere.
dan L adalah panjang lawat listrik yang dialiri listrik dalam satuan meter. Manfaat dan aplikasi terbesar dari penerapan gaya Lorentz adalah motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui, kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerak jika kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Lalu selanjutnya konsep fisik. Konsep fisik ini seperti sudah saya jelaskan seperti tadi, namun saya akan jelaskan kembali. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi tenaga magnet. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnet. Seperti yang kita ketahui, kutub-kutub dari magnet yang sama akan tolak-menolak dan kutub-kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Sehingga diperoleh gerakan jika menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Kesimpulan yang terakhir adalah kesimpulan yang saya ambil dari semua PPT yang saya kerjakan ini adalah, jadi motor listrik itu adalah dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dalam contoh hal ini adalah yang saya ambil adalah mixer. Mixer sendiri berfungsi sebagai alat untuk memudahkan kita mengaduk di rumah, alat untuk berumah tangga sehari-hari untuk menu ibu kita dalam membuat adonan. Selain menghemat tenaga, juga menghemat waktu dan menjaga kehianasan adonan itu sendiri agar tidak tercampur oleh bahan-bahan yang lainnya. Lalu mixer ini pun dapat dengan mudah kita gunakan hanya dengan memasukkan saklar kepada stop kontak dan menghidupkan tombol dari posisi 0 ke 1 agar mixer dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sekian dari PPT presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.